Om Swastiastu. Saya Gusti Ngurah Panji. Selamat datang kembali di podcast Hindu. Saya yang akan menemani para sahabat religi beberapa waktu ke depan. Nah, kita ini akan ngobrol, ngebahas hal-hal yang sangat-sangat kompleks dan viral tentunya di beberapa tahun terakhir. Nah, kita berbicara atau ngobrol terkait dengan bagaimana manajemen konflik. Nah, saya tentu saja tidak sendiri hari ini. Nah, saya ditemani dan kebetulan kita juga kedatangan tamu. Beliau adalah Ibu Wayan Puji Astuti. Beliau ini adalah seorang Kepala Subdirektorat Penyuluhan di Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, dan beliau adalah seorang instruktur nasional moderasi beragama. Nah, para sahabat religi, beliau ini tidak main-main nih, instruktur nasional moderasi beragama. Baiklah, selamat datang Ibu Puji. Bagaimana? Sehat hari ini, Bu? Sehat, Astungkarem. Nah, kita ini kan bicara konflik ya, Bu ya. Nah, konflik ini kan bisa di mana saja bisa terjadi. Baik itu di lingkungan yang terkecil adalah lingkungan tempat kerja, persahabatan, keluarga yang sebenarnya yang lingkungan itu yang hari-hari kita berada di keluarga itu. Nah, bagaimana kita memanajemen konflik? Memanajemen konflik tetapi hubungan kita ini tidak retak gitu. Nah, para sahabat religi, nih kita dengar ulasan atau cerita dari Ibu Puji bagaimana terkait dengan manajemen ini. Nah, mungkin yang melatar belakangi ini seperti apa, bisa dibantu menceritakan Ibu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Panji. Mas Panji, Om Swastiastu, Om Swastiastu. bagi sahabat religi. Terima kasih saya sudah diundang di Pod HD, yang tentunya saya juga ingin banyak bercerita. Kebetulan Ditjen Bimas Hindu kan baru saja menyusun pedoman sistem manajemen konflik ramah umat, yang kemudian disingkat dengan Simakrama. Nah, sebenarnya Simakrama sendiri kan kalau di filsafat orang Bali gitu ya, itu kan sebenarnya adalah sebuah dialog gitu ya, sebuah musyawarah untuk kemudian kita bisa saling bersepakat gitu kan. Itu filosofinya. Nah, kemudian saya ambil ada nih singkatannya sistem manajemen konflik ramah umat. Kenapa Ditjen Bimas Hindu harus menyusun pedoman sistem manajemen konflik ramah umat yang disingkat Simakrama tadi? Ini berlatar belakang pada isu-isu strategis terkait dengan kerukunan intern umat Hindu, di mana terjadi perubahan pola-pola sosial keagamaan, kemudian adanya transformasi nilai, sikap, dan perilaku keagamaan, kemudian juga literasi keagamaan yang terbatas, ini juga bisa menjadi faktor penyebab konflik gitu ya. Kemudian adanya juga munculnya gerakan Hindu Nusantara, yang ini pasti berimbas pada bagaimana adanya perbedaan-perbedaan praktek beragama. Kemudian muncul juga beberapa kasus lah ya terkait dengan perebutan Plabe Pura. Nah, ini kan tentunya harus di-manage dengan bagus. Makanya kan konflik itu bisa menjadi hal yang destruktif tapi bisa menjadi konstruktif. Nah, itu makanya tujuan dari pedoman sistem manajemen konflik adalah bagaimana kita bisa memiliki sistem pengelolaan sebagai dampak dari bagaimana kita mengelola dampak-dampak tadi ya, isu-isu tadi itu. Kemudian yang kedua adalah menyediakan kebijakan yang inklusi. Jadi kebijakan yang inklusi ini artinya adalah bahwa kebijakan di dalam penanganan konflik, baik itu mulai dari pencegahan, penanganan sampai pemulihan, dia itu harus inklusi bagi semua, baik itu korban maupun yang menangani gitu, atau yang menjadi yang lebih kuat dari korban itu. Nah, itu kan pasti punya dampaknya masing-masing. Oleh karena itu, sistem manajemen konflik ramah umat ini tentu harus bagaimana kemudian membuat sistem gitu ya, dari mulai pencegahan sampai ke pemulihan, dan itu dengan melihat memetakan stakeholder yang terlibat di dalam konflik tersebut. Dan tentunya
bagaimana kemudian penanganan ini menjadi menjadi memiliki rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Jadi tidak kemudian korban lebih tertindas, yang mayoritas lebih kuat. Nah, ini bagaimana kemudian di dalam sistem ini semua stakeholder gitu ya mendapatkan rasa keadilannya di dalam pada saat kita melakukan penanganan sampai kemudian ketika terjadi konflik dan kemudian proses pemulihannya. Oke. Itu. Baik, berarti kan pedoman ya Bu ya. Jadi kan pedoman ini yang ketika selesai dan pedoman ini akan dibagikan gitu kepada seluruh stakeholder pemangku jabatan gitu. Berarti pedoman ini akan menjadi patokan bagaimana para pemangku jabatan ini akan melakukan sistem penanganan konflik ini. Betul Iya, begitu kan Bu ya? betul. Jadi kita di sana ada tahapan-tahapannya gitu ya. Tahapan bagaimana ketika kita mencegah terjadinya, maka kita ada tahapan melakukan identifikasi yang menjadi potensi konflik itu apa. Sehingga dari awal kita sudah tahu kan, kalau kita sudah mengidentifikasi potensi-potensi, maka potensi-potensi konflik itu kan bisa kemudian dilakukan penanganan lebih cepat gitu, dilakukan harus seperti apa gitu. Kemudian nanti pada saat penanganannya, jadi pada saat konflik terjadi, ini juga ada tahapan-tahapan bagaimana kita memetakan tadi siapa saja stakeholder yang terlibat di dalam konflik itu, kemudian bagaimana kita juga bisa melakukan mediasi. Jadi tahapan-tahapan mediasinya, tahapan-tahapan melakukan koordinasi gitu ya. Nah, kalau kemudian pada saat pemulihan, tentunya bagaimana kita juga di dalam menangani gitu, bagaimana menangani korban, bagaimana menangani pihak yang yang dianggap sebagai yang kuat lah ya di dalam konflik itu. Nah, itu kan juga tahapan-tahapannya di dalam pedoman ini sangat jelas disampaikan gitu ya, di mana dari proses melakukan identifikasi gitu ya, pemetaan sampai kemudian cara penanganannya, proses mediasinya, kemudian sampai kemudian ketika di pencegahan dan pemulihan itu adalah kerja-kerja kolaboratif. Jadi untuk meneduhkan gitu. Kalau di pencegahan gitu ya, jadi kan potensi-potensi tadi kita sudah bisa membaca, maka kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dalam bentuk bisa pembinaan, bimbingan, penyuluhan, bisa juga dalam kerja-kerja apa sih yang tidak dibatasi ya, ketika itu akan berbaur secara utuh tanpa ada batasan-batasan usia, batasan agama, batasan suku, apa sih, olahraga, misalnya kegiatan olahraga, kegiatan seni gitu kan. Nah, itu kan batasan-batasan itu kadang-kadang ketika kita sedang melakukan kegiatan seni dan olahraga kan nggak seolah-olah tidak ada batasan gitu kan, berbaur. Bagaimana ketika kita nonton sepak bola, semua orang merasa harus membela Indonesia kan secara nasionalis, sampai akhirnya lagu nasional kita kan menjadi booming di seluruh dunia gitu ya, mengenal lagu Indonesia Pusaka, Indonesia Raya, tidak hanya dikenal oleh Indonesia. Nah, itu kemudian di proses-proses pencegahan, di proses-proses pemulihan pun sama. Jadi kegiatan-kegiatan kolaboratif ini juga menjadi core lah di dalam proses-proses penyelesaian gitu. Nah, ini kan karena Ibu posisi saat ini adalah Kepala Subdirektorat Penyuluhan Bu ya. Jadi kan pedoman ini merupakan adalah juga pegangan buat para penyuluh kita, baik itu ASN maupun non ASN, terkait bagaimana mulai dari penanganan, pencegahan terkait dengan konflik ini. Mungkin selanjutnya begini Bu, dari beberapa uraian dan cerita di awal tadi terkait penyusunan pedoman ini. Nah, saya dan para sahabat religi ini mungkin ingin tahu bagaimana, apa sih itu prinsip utama atau prinsip dasar terkait dengan pedoman pencegahan konflik ramah umat ini Bu. Baik. Karena memang kan gagasan dibuatnya pedoman sistem manajemen konflik ramah umat ini kan sebenarnya adalah sebuah kebijakan inklusi
terpadu di dalam penanganan konflik intern umat agama Hindu dengan berbasis nilai-nilai ajaran agama Hindu, esensi ajaran agama Hindu. Oleh karena itu, kita menggunakan nilai-nilai, jadi di dalam prinsip implementasi Simekrama ini, nilai-nilai ajaran agama Hindu yang menjadi prinsip dasar implementasi Simekrama adalah rete, yaitu bagaimana kita membangun keselarasan. Bagaimana kemudian ketika dia ini tensi terlalu tinggi gitu ya, egonya terlalu tinggi gitu kan, dibangun kesadarannya untuk kemudian bisa membangun keselarasan di antara perspektif-perspektif dan ego-ego yang mulai meninggi ya tensinya. Kemudian satya dan satya atau kebenaran, tentu itu harus menjadi prinsip bagi mediator gitu ya, atau bagi para stakeholder yang terlibat di dalam konflik itu kan tentu harus ketika dilakukan gitu pemetaan apa sih faktor-faktor yang menyebabkan konflik ini, pasti kan harus ada unsur-unsur yang kebenaran ketika menyampaikan kenapa kemudian konflik itu terjadi kan gitu. Baik itu dari pemerintah juga kan prinsip-prinsip kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran di dalam sebuah proses itu harus menjadi prinsip yang utama di dalam penyelesaiannya. Kemudian ahimsa. Nah, kita juga ingin bahwa ketika penyelesaian konflik terjadi tanpa tanpa kekerasan. Artinya apa? Kalau tanpa kekerasan ya baik itu yang kuat gitu ya, pihak yang kuat di dalam konflik itu nggak boleh tuh lakukan penindasan. Terus yang melakukan mediasi juga nggak boleh memaksakan, karena kan kekerasan itu kan sifatnya tidak selalu dalam bentuk fisik kan, bisa saja yang non verbal gitu kan. Nah bagaimana kemudian semua pihak-pihak yang terlibat itu bisa mengedepankan kelembutan gitu ya, mengedepankan musyawarah gitu kan, mengedepankan dialog gitu ya. Makanya kita ambil filsafat dari Simekrama tadi. Kemudian karuna, kasih sayang. Nah tentu saja di dalam proses penyelesaian itu pasti harus ada rasa kasih sayang. Benar. Bahwa kita manusia sama-sama ciptaan Tuhan gitu ya, yang ketika berbeda pendapat, berbeda perspektif, berbeda tafsir, kemudian ya oke, saya yakin dengan tafsir saya ya hanya untuk saya gitu, tetapi tidak kemudian dipaksakan kepada orang lain gitu. Nah itu kan pasti karena landasan kasih sayang, bahwa kita sebagai sesama ciptaan Tuhan harus sama-sama saling tolong menolong, saling menyayangi gitu ya, tidak boleh saling menyakiti. Kembali lagi ke ahimsa. Kemudian dharma, kewajiban moral. Nah, bagaimana kemudian bahwa setiap pihak-pihak yang berkonflik mempunyai kewajiban moral, bahwa setiap konflik itu kita nggak bisa menghindari konflik itu. Tetapi bagaimana kemudian kita punya kewajiban moral untuk bisa menyelesaikan konflik ini gitu ya, untuk sama-sama mencari nilai-nilai apa gitu, nilai-nilai bersama mana yang ternyata jangan-jangan kita itu punya tujuan yang sama, punya keyakinan yang sama, punya nilai yang sama sesungguhnya gitu ya. Hanya saja cara menafsirkannya berbeda. Karena kan kalau kita bersumber pada nilai ajaran agama, kan nilai-nilai universal tuh sama ya. Tadi ada kasih sayang, tidak ada tindakan kekerasan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, itu kan nilai-nilai universal. Cuma kadang-kadang di dalam mengimplementasikannya, setiap orang kan punya perspektif berbeda-beda untuk mempraktekkannya. Nah, inilah yang kemudian bagaimana kita bisa saling menghormati perbedaan itu gitu. Nah, ini menjadi sebuah kewajiban moral bagi kita semua untuk menjaga, menghormati perbedaan. Tetapi kita harus sama-sama mencari nilai bersama tadi untuk mencapai tujuan bersama. Karena kan pastilah kita sebagai manusia punya tujuan yang sama di dalam kita beragama gitu. Sahabat religi, sebenarnya kalau kita di Hindu itu pun sudah ada ajaran yang hampir sama, artinya yang sudah dijelaskan dan udah bergaris-garis di pedoman kita. Ada namanya hubungan harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan harmonis dengan lingkungan hidup gitu.
Nah, pada dasarnya bahwa kalau konflik ini terjadi sebenarnya penyelesaiannya adalah kembali ke bagaimana kita berkomunikasi, Iya, bagaimana di pencegahan dan mediasinya kan begitu ya Bu iya ya. betul. Nah, saya sebelum kita akhiri Bu ya, berarti kan sistem manajemen konflik ini, simak rama ini adalah tadi ketika ini kita sebarkan semua stakeholder, apalagi penyuluh agama Hindu yang benar-benar ketika melakukan penyuluhan begitu, Hmm. ini adalah menjadi patokan terkait bagaimana terjadinya penanganan konflik di daerah. Iya, Mungkin closing statement Bu terkait dengan, ya. manajemen konflik ini Bu? Ya, saya sih berharap bahwa pedoman sistem manajemen konflik ramah umat ini tentu bisa menjadi guidance bagi para pemangku kepentingan di dalam mencegah terjadinya konflik. Konflik, heeh. Tapi kemudian ketika terjadi konflik juga kita tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan penanganan konflik. Dan ketika konflik terjadi dan tentu harus pemulihan, langkah-langkahnya juga kan harus ada. Kita sudah punya guidance-nya ini di pedoman. Di mana kan pedoman ini juga di samping kita mengungkapkan apa sih faktor-faktor penyebab konflik gitu kan. Kemudian konflik itu seperti apa? Konflik itu ternyata kan tidak selalu destruktif ya, tidak selalu menghancurkan, tapi bisa saja konflik itu awal dari sebuah konstruksi. Jadi pola perubahan paradigma baru gitu lah, Paradigma munculnya baru. paradigma baru Baik. kan gitu. Kemudian di dalam pedoman ini juga kemudian bagaimana sudah ada untuk ketika konflik itu destruktif dan konstruktif, pendekatannya seperti apa. Kemudian tahapan-tahapan langkah-langkahnya di dalam setiap tahapan tadi. Karena ini memuat lengkap ya, dari mulai pencegahan, penanganan sampai ke pemulihan. Nah, kemudian prinsip-prinsip nilai ajaran agama juga menjadi prinsip di dalam pedoman ini. Jadi sehingga gagasan bagaimana sebuah kebijakan inklusi yang ramah umat gitu ya. Ramah umat itu dalam arti adalah bahwa sebuah penyelesaian konflik ini ramah bagi semua pihak-pihak yang terlibat gitu. Tidak kemudian ada yang terasingkan gitu ya, ada yang terasingkan dari ketika sebuah pemulihan itu terjadi. Kita ingin ketika itu pemulihan konflik terjadi, semua merasa mendapatkan keadilan yang sama gitu ya, Baik. mendapatkan keadilan. Kemudian tentu adalah tujuan dari pedoman ini bagaimana keharmonisan dan kerukunan terjaga. Dan kita tidak bisa menghindari tadi ya konflik, tetapi upaya-upaya untuk kita mampu mengidentifikasi potensi-potensi konflik itu juga kemudian menjadi hal yang tentunya menjadi mitigasi resiko untuk kita lebih waspada gitu ya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk tetap hidup dalam kebersamaan gitu, dalam kebersamaan tetapi menghargai perbedaan untuk kita bisa harmonis dan rukun selalu, sehingga ya Indonesia tetap bersatu gitu ya. Demikian saya kira. Ya, berarti kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Baik, terima kasih Ibu Puji. Penjelasan cerita ada mulai dari prinsip dasar, bagaimana penanganan konfliknya, mediasi sampai dengan pasca konflik, pasca mediasi juga sudah ada sebenarnya di pedoman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Para sahabat religi, podcast hari ini telah selesai, telah kita akhiri karena tadi beliau narasumber kita Ibu Puji telah menyampaikan secara gamblang bagaimana pedoman ini, bagaimana memanajemen konflik agar tidak terjadinya keretakan setelah mediasi. Nah, saya Gusti Ngurah Panji pamit undur diri di podcast Hindu. Sampai jumpa di podcast Hindu selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.